Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekan lalu, kalau tidak salah, tepatnya tanggal 31 Desember, kita kajian di sini, dan kemudian kita bertemu lagi di pekan ini pada hari Selasa malam Rabu, yang kalau kita hitung dari sisi pekan ini baru satu pekan, tapi kalau kita lihat dari sisi perpindahan tahun berarti setahun baru kita ketemu lagi untuk sekedar memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa telah berkurang lagi jatah umur kita setahun. Itu artinya jatah umur yang ada di depan kita, wallahu ta'ala alam, kita tidak mengetahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu apa yang dia bisa pastikan yang dia akan kerjakan di esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Demikian pula tidak ada satu jiwa yang tahu kapan dan di bumi di mana Allah akan matikan dia. Maka jamaah sekalian, kita akan mentadabburi, kalau kajian kita ini adalah tadabbur Quran, maka kesempatan ini kita akan mentadabburi beberapa di antara wirid-wirid, doa-doa atau dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bacaan-bacaan itu memang selalu tepat dengan momentumnya. Jadi ada ungkapan yang mengatakan likulli maqamin maqal wa likulli maqal maqam. Pada setiap tempat ada pembicaraan yang cocok, dan pada setiap pembicaraan ada tempat yang cocok. Likulli maqamin maqal wa likulli maqal maqam. Saya mentadabburi beberapa ungkapan-ungkapan
baik berupa zikir, doa, wirid, itu sesuai dengan ungkapan tadi. Likulli maqamin maqal. Pada momentum waktu tertentu, kenapa Nabi mengatakan ungkapan itu? Kita langsung mengambil beberapa sampel. Di antara zikir atau doa masuk masjid, yang paling singkat, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bismillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Mungkin dua kata ini yang kita mau jelaskan sedikit. Kalau masuk itu rahmatika, kalau keluar itu fadlika. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Itu kalau kita masuk ke dalam masjid. Rahmat kita terjemahkan kasih sayang. Kita terjemahkan kasih sayang. Dari kata kerja rahima yarhamu. Rahmatun. Di situ muncul istilah almarhum yang biasanya identik kalau kita mengatakan almarhum, orang yang sudah meninggal. Kalau perempuan almarhumah. Itu sebenarnya dari kata-kata rahima yarhamu rahmatun, almarhumu almarhumah. Cuma setiap perubahan kata ada penggunaan-penggunaan yang tepat. Yang tepat ketika kita masuk ke dalam masjid adalah kita meminta agar Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu kasih sayangnya. Maka sebenarnya ketika kita di masjid, peluang untuk mendapatkan rahmat itu sangat terkondisi sekali. Memang di masjid itu jamaah sekalian ada suasana yang sakral yang kita rasakan dan itu kita tidak rasakan di tempat-tempat yang lain. Itu indikasi bahwa di situ ada rahmat, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh jemaah sekalian, beda suasananya ketika kita baca Quran di masjid dan kita baca Quran di rumah. Itu pasti beda, Pak. Di masjid itu kita lebih tersuasanakan, terkondisikan untuk bisa membaca Al-Quran. Bahkan bisa berlembar-lembar, berjus-jus. Dan mungkin masing-masing ada pengalaman kita. Saya ambil contoh pada diri saya sendiri. Itu kan kalau pada hari Jumat kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Habis sholat subuh, ya paling bagus. Mungkin makan waktu
15, ya, paling lama 20 menit kita baca surah Al-Kahfi. Tapi kadang-kadang karena ada halangan, mungkin kita cuma baca ya 1 halaman, 2 halaman. Ya, terpaksa kita kembali ke rumah dan kita berniat insya Allah sebentar lagi saya lanjutkan. Ya, ini saya cerita tentang diri saya, Pak. Masya Allah, biasa itu habis asar baru ingat ternyata belum selesai surah Al-Kahfi. Itu karena memang suasana di dalam masjid beda dengan suasana di luar masjid. Iya. Di dalam masjid itu memang kita tersuasanakan dan kita langsung merasakan itmi'nanul qulub, yaitu ketenangan jiwa. Kita masuk, kita sholat sunat qabliyah, kita sholat sunat rawatib. Setelah itu mungkin masih ada waktu beberapa menit, kita tersuasanakan berdoa antara adzan dan qamat. Ini salah satu di antara momen yang paling mustajab untuk kita memperbanyak doa jemaah sekalian antara azan dan qamat. Begitu kita masuk pada sholat inti, sholat fardu, kita lebih tersuasanakan, lebih merasakan kehusyuan. Selesai sholat kita lanjut lagi zikir. Intinya masjid itu adalah tempat yang memang mensuasanakan diri untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi itu salah satu di antara keadaan yang tidak selamanya kita temukan di luar masjid. Maka keberadaan kita ketika kita berada di masjid dan merasakan suasana yang seperti itu jamaah sekalian, ada rasa kebahagiaan, ada rasa ketenangan. Ya. Contoh saja mungkin pada saat sekarang ini kita duduk-duduk. Ya, bukan karena yang menyampaikan hebat ceramahnya, bukan, saya rasa dari sisi itu. Banyak orang yang lebih hebat, lebih orator, tapi bukan itu yang menjadi pijakan sebabnya sehingga kita merasakan ketenangan. Memang Nabi SAW menyebutkan ketika orang berkumpul-kumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, memang Nabi mengatakan bahwa di saat itu Allah turunkan rasa ketenangan itu. Nazalat alaihimus sakinah wa haffat bihimul malaika. Faktor yang kedua, ternyata memang ada malaikat yang ikut berdoa. Ada malaikat yang ikut berdoa dan ikut mendengarkan daripada apa yang disampaikan, selama yang disampaikan itu adalah berkaitan dengan qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu jamaah sekalian, Islam adalah agama yang sangat menjaga keseimbangan. Kaitannya dengan kita datang ke tempat yang seperti ini. Ada memang momen-momen yang sifatnya wajib kita datang. Seperti ketika Allah memanggil orang-orang beriman untuk menghadiri sholat jamaah. Sholat Jumat maksud saya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini memang serba instruksi. Tidak ada
bahasa yang sifatnya membujuk. Ya. Apabila kamu telah dipanggil untuk memenuhi zikir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bilang fas'au, segeralah ya menuju masjid dengan fas'au. Fas'au itu dari kata-kata sa'a yas'a. Dari situ muncul kata-kata as-sa'yu. As-sa'yu. As-sa'yu itu asalnya orang yang berlari kencang. Orang yang berlari kencang. Yang paling familiar mungkin bagi kita kalau kita bilang sa'i. Jadi sa'a yas'a, as-sa'yu, orang yang berlari kencang itu namanya sa'i, as-sa'i. Ismul fa'il. Yaitu salah satu rangkaian yang kita lakukan ketika kita haji atau umrah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Di antara lampu hijau itu, disitulah disunnahkan kita sa'i, berlari kencang kalau bisa. Allah menggunakan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesibukan-kesibukan yang lain juga tinggalkan semuanya. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Jadi berarti hanya jual beli saja yang disuruh untuk kita tinggalkan. Kalau mengajar, ya. Kalau nego-nego, kalau sementara asyik di kebun atau di sawah. Yang pertama, jamaah sekalian, menyebutkan satu contoh, tapi maksudnya berlaku untuk semua aktivitas. Jadi itu hanya satu contoh saja. Salah satu di antara kegiatan yang menyebutkan kita adalah kegiatan transaksi jual beli. Dan kenapa dicontohkan tinggalkan jual beli, bukan tinggalkan perkebunan? Karena memang waktu itu jamaah sekalian, kebanyakan aktivitas penduduk Madinah adalah jual beli. Sejak dulu memang orang Arab itu di dua masjid itu memang pekerjaannya berdagang, Pak. Karenanya sampai pada hari ini semakin berkembang. Ya. Di sekitar Masjid Nabawi pasar, ya, pada hari ini jadi mall. Bisa dibayangkan orang-orang yang sementara sibuk pada waktu itu dikatakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Iya. Dan pemerintah Arab Saudi, ya, itu menerapkan sampai sekarang. Bukan hanya sholat Jumat, tapi sholat jamaah. Kalau sudah mau adzan, itu pasti pemilik toko itu bergegas untuk menutup tokonya. Saya ingat dulu waktu masih tahun-tahun 90-an. Ya, masih tahun 90-an menjelang 2000. Itu di sana tempat penukaran uang, money changer. Itu kadang-kadang seperti toko-toko kelontong saja. Dulu itu. Ini uangnya miliaran, Pak. Ya. Tapi begitu tiba waktu adzan, ya, kadang-kadang itu cuma ditutup saja dengan kain-kain biasa. Baru pergi sholat. Dalam hatiku kalau di Indonesia begini, tidak tahu bagaimana keadaan. Subhanallah. Iya. Sejelek-jeleknya Saudi dari banyak aspek, tapi dari sisi ini Masya Allah. Ya. Kita kembali tidak ada satupun yang hilang. Ya. Maka Allah bilang fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dan Allah janji kita bahwa
kalau kamu bersegera dan meninggalkan aktivitasmu yang dalam pandanganmu sesuatu yang luar biasa, itu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagimu jika seandainya kamu mengetahuinya. Jadi andaikan kita berhasil meninggalkan sebuah aktivitas karena urusan sholat, Pak, maka itu mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhasil melewati sebuah rintangan. Apa rintangan itu? Yaitu ketergantungan jiwa kita pada dunia di saat dikumandangkan azan. Begitu juga di waktu subuh, ketika kita mendengarkan muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dibandingkan dengan tidur, dan kita berhasil datang ke masjid, padahal tadi mungkin kita capek, kita letih, berhasil kita hadir di masjid dan salat subuh secara berjamaah, maka pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah mengamalkan salat lebih baik dibandingkan dengan tidur. Karena tidak mudah itu, Pak. Tidak mudah. Betul-betul itu membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ketika kita mau keluar dari masjid, ini rahmat tadi, kita diajarkan lagi untuk membaca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon padamu dari karunia-Mu. Al-fadl itu karunia. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi bukan Allahumma inni as'aluka min rahmatika, tapi Allahumma inni as'aluka min fadlika. Begitu juga kalau masuk masjid, bukan Allahumma inni, Allahumma ftahli abwaba fadlika, tapi Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jadi rahmat dalam hal yang sifatnya abstrak, sementara fadlun itu dalam hal-hal yang sifatnya konkret. Masuk di dalamnya al-fadl itu adalah hal-hal yang bersifat materi. Jadi ada kaitannya, Pak. Di masjid kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir, ya. Baru setelah kita memperbaiki doa kita zikir, ya, kita keluar, mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia di luar masjid. Jadi bagus sekali itu sebenarnya programnya itu, urutan-urutannya itu. Ya, ada kaitannya. Apa kaitannya jamaah sekalian? Orang yang memiliki perasaan ya yang stabil itu akan memunculkan pemikiran yang stabil juga dan akan memunculkan ide-ide yang brilian. Makanya bisa dicoba, Pak. Kalau kita lagi buntu, kita lagi sumpek, coba sholat-sholat sunat atau baca-baca Quran. Iya. Kalau perlu kita pergi ke masjid. Iya. Ini banyak sekali masalah, banyak sekali problema. Ya, menjadi ruwet masalah yang kita hadapi. Pergi ke masjid, sholat sunat, doa-doa, zikir-zikir, baca Quran. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita suasana yang nyaman, muncul ide-ide yang brilian. Jadi luar biasa itu baca Quran, Pak. Baca Quran akhirnya menghasilkan ide-ide yang brilian. Iya. Jadi jangan dianggap bahwa pemikiran kita yang brilian ini itu secara kebetulan. Itu ada kaitannya karena ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita. Ada orang yang banyak idenya. Ya. Itu mungkin karena dia banyak dekat kepada Allah, dia mendapatkan rahmat.
Jadi kita keluar masjid mencari akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan persis dengan ayat di surah Al-Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai ditunaikan salat Jumat, Allah tidak bilang lanjutkan zikirmu, tapi Allah bilang fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di permukaan bumi. Maksudnya keluar masjid semua bertebaran sesuai dengan profesi kita masing-masing. Apa profesi kita? Oh, saya sebagai seorang pedagang, ya, saya kembali ke pasar, saya kembali ke mall menjual. Ya. Jadi Islam tidak menyuruh kita untuk terus-menerus duduk di masjid, dan bukan itu yang terbaik. Tapi yang terbaik adalah menyeimbangkan. Iya. Orang-orang yang dibutuhkan itu harus memahami bahwa itu adalah keseimbangan. Iya. Dia sebagai pemerintah setempat, sebagai RT-kah, sebagai lurah-kah, sebagai camat-kah. Iya. Pada jam-jam yang mereka dibutuhkan, itulah bentuk pengabdian mereka. Bayangkan Pak, ya, kalau ada orang yang butuh tanda tangan, ya, tapi tidak ada Pak Lurahnya, bilang kemana Pak Lurahnya? Bilang Pak Lurahnya itu dikir terus di masjid. Iya, mana Pak Lurah? Bilang dia itu berzikir terus di masjid. Padahal waktu pelayanan publik, iya, mana Pak Camatnya? Pak Camatnya lagi zikir di masjid, tidak keluar-keluar itu. Ini terjadi ketimpangan dalam kehidupan kalau kita tidak memahami bahwa Islam itu adalah agama yang menjaga keseimbangan. Maka ketika kita keluar, kata Allah Subhanahu wa taala, carilah akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang penjual kembali ke pasar, kembali ke mall, yang guru dosen kembali ke kampus, kembali ke sekolah, semua. Iya. Yang nelayan, semua profesi. Fantashiru fil ardh, bertebaran kalian di permukaan bumi itu. Jadi ketika kita di luar, masya Allah, kita memiliki keragaman yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang menjual, ada yang mengajar, ada yang jadi konsultan, macam-macam. Tapi begitu tiba lagi waktu untuk kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, subhanallah, kita tidak saling mengetahui apa profesi kita masing-masing. Kita sama di masjid, iya, mungkin di situ ada pejabat, ada orang biasa, tapi ketika tiba waktunya untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, warka'u ma'ar raki'in, sama-sama ruku, sama-sama sujud. Iya. Ada di salah satu tempat Pak, ya, saya tidak menyebutkan di mana tempat itu. Di tempat itu kalau waktu sholat ramai, ya, ramai sekali, banyak anak-anak muda. Ada orang di sekitar masjid itu, ya, yang perhatikan ini anak-anak muda ini. Dia kiranya ini anak muda ini adalah anak-anak pengangguran semua. Bilang ini rajin ke masjid, dari rumahnya waktu azan ke masjid lagi. Dikiranya orang tidak ada pekerjaannya, ya, dikiranya pengangguran, ya. Sehingga orang yang perhatikan itu, dia bilang, kalau kalian tidak punya pekerjaan, saya bisa carikan pekerjaan. Apakah pekerjaanmu semua ini? Yang setiap waktu sholat ke masjid. Dikiranya ini orang yang masjid Pak, kumpulan-kumpulan pengangguran. Ya. Mungkin di situ ada Pak Lurah, mungkin di situ ada camat, mungkin di situ ada bupati. Ya. Cuma tidak kelihatan pangkat kita ketika kita di masjid. Sama ketika kita berada di Arafah Pak.
Tidak kelihatan ya, mana yang pejabat, mana yang bukan pejabat, sama. Maka ini adalah satu contoh bagaimana Islam memberikan keseimbangan. Kita berada di masjid mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di masjid, kita mencari akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan semua bernilai ibadah. Tidak ada dikotomi istilahnya. Dikotomi itu yang membagi ini ibadah, ini urusan dunia. Yang terpenting kita sinergikan antara masjid dengan urusan di luar masjid, maka tidak ada yang keluar dari makna ibadah. Kita mencari rezeki di luar masjid, ya, itu adalah ibadah. Yang terpenting bahwa setiap waktu ibadah mahwa itu kita harus singgah, ya, di persinggahan-persinggahan itu. Jadi kita ini interval waktu subuh ke duhur, jaga subuh duhur, duhur asar, asar maghrib, maghrib isya, isya ke subuh. Apa yang kita lakukan antaranya ini, selama dia tidak ada pelarangannya dalam agama, maka tidak ada yang keluar daripada makna ibadah. Karena mencari rezeki yang halal itu perintah. Allah bilang, ya ayyuhan nas, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah, nikmatilah apa yang ada di atas permukaan bumi ini yang halal-halal dan yang baik-baik. Nah, kalau kita mencari rezeki yang baik-baik dan halal, apakah berpahala? Ya, kita balik dulu, Pak. Kalau kita mengambil rezeki yang haram, apa berdosa? Dijawab. Kalau kita mengambil rezeki yang haram, mencuri umpamanya, berdosa tidak? Berdosa, Pak. Berarti kalau kita mendapatkan rezeki yang halal, berpahala juga. Berpahala juga. Ya. Nah, yang paling dipertanyakan oleh para sahabat itu, Nabi pernah mengatakan bahwa kalian menyalurkan kebutuhan biologis kalian pada istri-istri kalian, itu berpahala. Sahabat mengatakan, kenapa urusan-urusan seperti itu berpahala? Iya. Seakan-akan sahabat itu mengatakan, masa itu dikategorikan ibadah, itu urusan dunia saja itu. Maka Nabi balik. Kalau kalian tidak percaya, saya mau tanya. Kira-kira kalau ada orang yang menyalurkan kebutuhan biologisnya itu pada yang diharamkan oleh Allah, berzina, iya, berdosa atau tidak? Sahabat mengatakan, pastilah berdosa Rasulullah kalau berzina. Ya kan? Maka Nabi katakan, demikian pula kalau dia menyalurkan kebutuhan biologisnya itu pada istrinya sendiri, maka dia berpahala. Luar biasa ini konsep Islam, Pak. Sampai urusan-urusan seperti itu berpahala, ya. Yang penting jangan itu terus yang dianggap berpahala saja. Ya, jangan itu saja yang dianggap sebagai ibadah, ya. Ini mau apa? Mau ibadah dulu. Ibadah apa? Ibadah itu. Jangan. Kita ini memiliki keseimbangan antara satu dengan yang lain. Yang kedua dan yang terakhir jamaah sekalian, sesuai dengan waktu, yaitu Nabi mengajarkan ketika kita mau tidur di antara zikirnya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Dengan namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Maksudnya saya hidup ini sebelum saya tidur, ini saya hidup. Sekarang saya sudah mau istirahat. Ketika sudah hilang ingatan, ya, sudah ngorok, itu artinya saya sudah berada dalam suasana kematian.
Jadi ketika kita tidur itu Pak, Nabi katakan kita mati. Jadi ketika kita tidur. Iya. Dan benarkah tidur itu ada kemiripannya dengan kematian? Kata ahli bahasa, al-maut apa? An-naumu akhul maut. An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara kandungnya mati. Jadi tidur itu Pak, saudara kandungnya mati, bukan sepupunya, saudara kandungnya. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana itu perasaannya kalau orang mati di saat kita tidur? Seperti itulah. Ya, pendekatan-pendekatannya. Karena sebagaimana orang yang mati itu tidak merasakan apa-apa, maka begitu pula orang yang tidurnya tidak merasakan apa-apa. Ya. Kalau ada orang yang tidurnya kita makan makanan enak di sampingnya, yang penting dia tidurnya, dia tidak tahu bahwa kita sementara makan makanan yang enak. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, Bismika Allahumma ahya wa amut. Kita sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di saat kita mati sementara itu, termasuk ketika kita mati sementara itu. Jadi di situ sudah ada kesiapan kita mati sementara atau mati yang sesungguhnya tidak bangun. Kita sudah siap itu. Jadi orang beriman itu setiap mau tidur itu dia sudah mempersiapkan dirinya. Iya. Kalau bangun, alhamdulillah. Kalau bangun, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan. Itu karena tidak ada jaminan bahwa kita akan bangun. Ternyata kita bangun, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita. Dan diingatkan bahwa wa ilaihin nusyur. Pasti suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun saya berhasil bangun sekarang ini, beraktivitas seharian, alhamdulillah. Tapi pada akhirnya juga wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yang mengalami kematian yang sesungguhnya itu, maka berubah dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang lain membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang seharusnya dan seyogyanya kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi kalau Allah menginginkan, berubah alhamdulillah itu menjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin seorang ustadz, Ustadz siapa? Usman Jasad rahimahullah ta'ala. Sekarang kita sudah bilang almarhum. Sekarang kita sudah bilang almarhum. Berani kita mengatakan almarhum rahimahullah ta'ala. Iya. Dan tidak ada yang menyangka. Tidak ada yang menyangka Pak. Karena cuma dia mau pergi katanya ganti perban kakinya yang habis dioperasi. Iya. Sehat. Ada fotonya itu sebelum. Iya, dia ganti perban. Katanya sekitar jam 3 dia masuk, setengah 5 orang sudah menyebarkan di media sosial inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba itu. Saya yakin beliau setiap bangun pasti baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pasti diamalkan itu Pak, karena dia ustaz, dia dai. Tapi tiba saatnya tidak lagi dia ucapkan itu alhamdulillah, tapi orang membacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesungguhnya ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita jamaah sekalian. Itu intinya.
pembelajaran bagi kita semuanya. Bahwa kadang-kadang kalau kita melihat statusnya seseorang itu, dia sehat walafiat, dia sementara melakukan aktivitas apa, ya. Ternyata detik itu juga kalau Allah menginginkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kepala kantor Kakanwil Agama Sulsel, ya, belum sampai sebulan mungkin. Iya. Sehat-sehat walafiat, ya, berangkat ke Jakarta. Ya. Ternyata subhanallah, di sana tersebar informasi bahwa beliau cuma minum kopi langsung jatuh. Ya. Pulang sudah tidak bisa lagi menggerakkan dirinya terkecuali apabila digerakkan. Ya. Dimasukkan ke peti mayat. Ya. Dimasukkan ke tempat yang khusus, ya, di pesawat itu, bukan di tempatnya para penumpang, Pak. Ya. Dibawa pesawat itu. Iya. Yang sebagian kita kalau seandainya tahu bilang ada mayat yang ikut, ya, ada yang tidak mau naik pesawat, Pak. Ya. Itu saking tidak maunya kita mati, Pak. Saking tidak maunya kita mati. Ya. Ada orang yang pergi, ya, diterbangkan dengan pesawat, ya. Makanya penerbangan itu tidak pernah mengumumkan, Pak. Ya. Saya juga bukan sering sekali pesawat, tapi ya beberapa kali pesawat. Tidak pernah sekalipun, ya, ada pramugari mengatakan, ya, para penumpang, ya, bersama dengan kita ada mayat yang kita bawa. Ya. Dirahasiakan itu, Pak. Ya. Pasti berpengaruh secara psikologi itu, ya, penumpang itu. Tapi intinya fa'aina tadhabu. Kau mau kemana? Ya. Kau mau kemana? Subhanallah. Kalau secara kasat mata ini Ustadz Ujas kita lihat ini sehat-sehat apa, ya, ceramah di mana-mana, ya, tidak dibayangkan. Cuma ternyata orang itu, ya, di saat dia mau meninggal, ternyata belum sampai informasi kepada dia bahwa dia akan diambil, dia akan datang malakul maut. Iya. Dia masih berinteraksi dengan kita, Pak. Minum air, dia makan. Ya. Andaikan orang tahu, Pak, bahwa dia akan meninggal besok, pasti akan berubah suasana kehidupannya untuk hari itu, Pak. Dia akan batalkan berbagai macam rencana-rencananya untuk hari itu. Ada rencananya mau pergi ke Malino rekreasi, pasti itu tidak jadi. Iya. Ada rencananya besok mau pergi arisan, tidak jadi. Iya. Ada rencananya mau pergi jalan-jalan ke Singapura, tidak jadi. Itu kalau seandainya dia tahu bahwa besok dia akan meninggal. Coba kita di sini, Pak, andaikan ada bocoran kita dapat bahwa kita meninggal besok, Pak, saya yakin tidak ada pekerjaan dunia yang kita lakukan, Pak. Pokoknya kalau perlu iktikaf mulai malam ini. Kenapa itu ada orang tidak? Pokoknya sholat terus, baca Quran terus, berdoa terus. Kenapa itu Bapak bilang ada bocoran besok dia meninggal itu? Ya. Semua kita berubah, Pak. Semua tiba-tiba kita berubah menjadi orang soleh semua, menjadi orang khusyuk semuanya. Tidak ada yang kita mau ketawa-ketawa, tidak ada yang kita mau pakak-kala, khusyuk. Iya, tapi karena Allah menjadikan kehidupan ini seimbang, Pak. Andaikan kematian itu telah diberitahukan kepada kita, Pak, tidak ada di antara kita ini yang senyum-senyum. Semua kita ini bermuka muram semuanya. Ya. Ketika kita ketemu, sedih semuanya. Ya. Tinggal lihat, kau kapan? Pekan depan. Kalau saya 3 hari lagi. Kalau saya besok lagi. Ya. Tapi Allah rahasiakan itu agar Allah menguji kita, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang terbaik amalnya?
Walaupun kita tidak tahu kapan kita meninggal, tapi kita sholat jamaah. Walaupun kita tidak tahu kapan kita meninggal, tapi kita bersedekah. Walaupun kita tidak tahu kapan kita meninggal, kita berbuat baik. Inilah orang yang sukses dalam hidupnya. Andaikan kematian itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ketahuan mana orang yang baik dan mana orang yang buruk. Begitu kita tahu bahwa pada jam sekian kita meninggal, semua kita insya Allah akan husnul khatimah. Tidak ada su'ul khatimah. Tidak ada su'ul khatimah, Pak. Bahkan pezina, perampok, ya, penarkoba, ya, itu tiba-tiba menjadi orang soleh, tiba-tiba berada pada saf yang terdepan. Kenapa itu ada dia sholat di situ? Padahal saya tahu itu penarkoba, bilang dia sudah dapat informasi besok pas jam sekian dia akan meninggal. Dia langsung menjadi orang yang soleh. Tapi karena kematian itu dirahasiakan oleh Allah, diacak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada keadaan yang namanya husnul khatimah, ada keadaan yang namanya su'ul khatimah. Ya. Maka kita berharap jemaah sekalian memanfaatkan waktu yang entah kapan Allah menjemput kita ini, Pak. Kita tidak tahu. Ya. Kita antrian keberapa ini sebenarnya kita tidak tahu, Pak. Ya. Yang sampai sudah dekat antrian kita masih ketawa-ketawa. Ya. Begitu tiba saat kita giliran, jangan dulu sebentar dulu. Tidak ada, Pak. Ya. Andaikan malakul maut itu mau ada komprominya, ya, apa kita katakan nih? Jangan dulu malakul maut. Ya. Kalau kau mau uang, saya bisa sogok kamu 50 miliar. Ya. Apakah ada malakul maut yang mau disogok, Pak? Jangankan 50 miliar, ya, 300 triliun. Dia tidak akan bergeming, Pak. Ya. Nah, beda kalau manusia. Kalau manusia katakan, kau korupsi 300, dikasih kau 50 miliar. Nah, kalau begitu diringankan. Itu dunia, Pak. Tapi ketika kita akan menghadap kepada Allah, alaihissallahu biahkamil hakimin. Mudah-mudahan teman sekalian kita masuki tahun 2025 insyaallah lebih baik dibandingkan dengan tahun yang telah berlalu. Artinya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi